Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah mudahkan kita semua untuk bisa berjumpa kembali di kajian kita, kajian at-tauhid, kajian akidah yang sudah kita jalani beberapa pertemuan yang lalu, mengkaji kitab usul ats-tsalatsah, 3 pokok atau 3 pondasi yang penting diketahui oleh setiap manusia, khususnya kaum muslimin. Berharap Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua agar dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, coba kita yang pegang buku bisa dibuka halaman 15 dulu. Belajar itu harus diulang ya. Kalau tidak diulang, lupa semuanya. Kita sudah mulai di pertemuan yang pertama dulu ya, berapa bulan, 4 bulan yang lalu kira-kira atau 5 bulan yang lalu. Kita mulai dari bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-awwala al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Bahwasanya ketahuilah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, wajib bagi kita semua untuk mengetahui atau mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu, yaitu maksudnya ilmu apa? Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Itu yang pertama, yaitu apa? Mempelajari ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda apa? Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Belajar apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW, lalu pengetahuan kita tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Karena agama Islam adalah agama dalil, bukan agama ngarang-ngarang, bukan agama cerita-cerita dusta, bukan agama yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal orang, bukan agama yang semaunya orang bisa berbicara. Tidak bisa, semuanya butuh apa? Dalil. Terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah, keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ini zaman sekarang ini lagi viral di akhir-akhir ini ya, film di bioskop. Orang sudah mati 8 tahun atau sekian tahun kemudian terungkaplah ya, katanya arwahnya yang ngerasuki siapa? Sepupunya entah siapanya. Terus diceritakanlah kronologinya. Pasti kita semua tahu karena itu lagi viral sekarang. Atau jangan-jangan ada yang sudah nonton filmnya. Mana ada dalam agama Islam orang sudah mati terus keluar arwahnya dari kubur, dari alam barzakh, masuk ke dalam tubuhnya orang lain. Tidak ada jemaah. Orang kalau sudah mati itu didatengin sama malaikat. Entah dia mau dikubur atau dia mati ditelan ikan paus, entah dia mati terjun tenggelam di laut.
Mau dikubur, tidak dikubur, orang mati masuk ke alam barzakh didatangin malaikat. Itu yang Rasulullah bilang. Dan itu yang sampai kabarnya kepada kita. Dan itu yang harus kita yakini. Atahu malakan aswadan azraqan, kata Rasulullah. Didatangi sama dua malaikat, hitam dan biru warnanya malaikatnya. Na'udzubillah, serem ya Pak. Ya, sesuatu yang menyeramkan. Fayuq idanihi, didudukkan sama malaikat itu orang yang mati itu. Terus ditanya sama malaikat. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Wa ma nabiyuka? Wa ma dinuka? Atau man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka? Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Sama seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ilmu itu apa? Pengetahuan kita tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agama Islam. Selaras sama hadis Nabi. Karena ini besok yang ditanya di kuburan. Kalau dia bisa jawab, maka akan dilapangkan kuburnya. Kata Rasulullah SAW, al-qabr awwalu manazilil akhirah. Kata Rasulullah SAW, kuburan itu adalah apa? Terminal pertama dari hari-hari akhirat. Kalau dia bisa jawab, maka akan diberi nikmat dalam kuburnya. Dilihatkan surga, itu tempat kembalimu. Ditiupkan angin-angin wangi-wanginya surga. Betah dia hidup, berbahagia di dalam kubur. Sudah tidak nafsu mau ke dunia lagi. Mau ngapain? Sudah nikmat dia di kuburnya. Sebaliknya, dia tidak bisa jawab. La adri, kata dia. Bingung, tidak bisa jawab. Diapain sama malaikat? Dipukul jamaah pakai palu. Suaranya lebih dahsyat dari petir suaranya. Terus dia mau kabur dari kuburnya, kembali lagi ke dunia. Bisa kira-kira? Nggak bisa. Kalaupun ini bisa terjadi, manusia yang paling berhak untuk keluar arwahnya dari kuburnya itu siapa? Rasulullah. Setelah Rasulullah mati, dia lihat Umar bin Khattab teriak-teriak, barang siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, saya akan penggal kepalanya. Nabi nak meninggal, kata Umar, dari saking cintanya sama Rasulullah. Tidak terima dibilang Rasulullah meninggal. Kalau memang bisa, atau itu mungkin terjadi, Rasulullah keluar arwahnya. Bisik Umar, saya sudah mati Umar, tenang aja, tidak usah ribut-ribut. Kalau memang bisa, Rasulullah akan keluar ke Fatimah, karena Fatimah adalah ya orang yang paling bersedih saat Rasulullah SAW meninggal dunia. Sedih, tapi tidak lama setelah itu Fatimah meninggal dunia. Sudah, Fatimah tidak usah sedih ya. Saya sedang berbahagia berjumpa dengan Allah SWT. Kalau memang bisa, Rasulullah keluar dari kuburnya. Kalau memang bisa seperti itu, Rasulullah yang keluar dari kuburnya. Untuk apa? Untuk mendamaikan antara dua kelompok kaum muslimin, perang Siffin, perang Jamal, antara Ali sama Muawiyah. Kalau memang bisa, Rasulullah memang sudah, yang benar Ali, yang lain taat semua sama Ali, selesai sudah. Kalau memang bisa seperti itu. Sekarang ini siapa? Perempuan ini siapa? Kok tiba-tiba keluar menjelma? Saya ditabrak, kaki saya dilindas, dan yang lain-lain. Jangan biarkan para jamaah sekalian, jin dan setan ini merusak akidah kita. Loh, terus siapa itu Ustaz? Bisa jadi jin, Allahu a'lam. Jin memang sama Allah dikasih kemampuan untuk apa? Ngerasuki tubuhnya orang yang mungkin lemah. Bisa merasuki jin. Ya, banyak kejadian di zaman-zaman dulu juga orang kesurupan banyak. Bisa jadi jin. Kalaupun kejadiannya benar, mungkin jin itu hadir saat kejadian di sana. Bisa jadi, wallahu a'lam. Tapi kalau dibilang arwahnya orang keluar dari kubur, menjelma masuk ke dalam tubuh orang, ini tidak bisa diterima. Makanya para jamaah, agama Islam itu agama apa? Dalil. Ya, agama yang tidak keluar dari akalnya orang, tidak. Bukan berarti juga agama Islam ini sama kita semuanya dipakai logika. Tidak cocok logika kita, sama kita dibuang, bukan. Akal kita gunakan untuk memahami apa? Dalil. Yang selanjutnya, ats-tsaniyatu, yang kedua, al-amalu bihi. Setelah kita belajar, maka kita diperintahkan untuk apa? Mengamalkan ilmunya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bahwasanya apa? Kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama
abdin yaumil qiyamah, tidak akan beranjak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sebelum ditanya 3 perkara atau 4 perkara. Yang pertama apa? An umrihi fima afnah, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, masa mudanya dia pakai untuk apa? Wa an malihi, hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah, hartanya dapat dari mana dan dipakai untuk apa? Dan yang keempat apa? Wa an ilmihi fima fa'al, ilmunya dipakai untuk apa? Dipakai untuk amal atau tidak? Apa cuma dipakai untuk vibes saja? Saya menuntut ilmu karena vibesnya begitu. Karena ya lagi musim orang-orang hadir kajian, saya hadirlah kajian. Untuk apa? Ya ikut-ikut aja. Dicatat sama dia, karena dia lihat yang lain nyatat, dia catat juga. Diamalkan, wallahu a'lam. Makanya yang kedua diingatkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab agar amalannya diamalkan atau ilmunya diamalkan. Yang ketiga apa? Wadda'watu ilaihi, setelah kita tahu, kita dakwahkan ilmu itu sebisa kita kepada orang-orang terdekat kita. Dan yang keempat apa? As-sabru 'alal adafihi. Karena belajar, beramal dan berdakwah perlu sama yang namanya apa? Kesabaran. Yang pertama apa tadi? Belajar. Yang kedua, beramal. Yang ketiga, berdakwahkan. Yang keempat apa? Sabar. Nuntut ilmu perlu kesabaran, beramal tambah butuh kesabaran lagi, berdakwah yang paling dahsyat ini cobaannya perlu sekali untuk apa? Bersabar. Sudah kita bahas secara panjang lebar di pertemuan-pertemuan yang lalu. Lalu selanjutnya Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, ya qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi," atau Syekh Muhammad Abdul Wahab memberi dalil. Dalilnya apa? Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Katanya Imam Syafi'i, jika ya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atas makhluknya melainkan surat ini saja, niscaya surat ini sudah cukup bagi mereka untuk memahami ya masalah-masalah seperti ini. Begitu juga dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, bab tentang ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Begitu juga Allah SWT berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'alam, ketahuilah dulu, berilmu dulu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau memulai ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Dalilnya sangat jelas dan diperkuat dengan perkataan-perkataan para ulama terdahulu. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, di mukaddimah yang kedua yang sudah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan yang lalu, Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan, i'lam rahimakallah, halaman 17. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab, ketahuilah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masail wal amalu bihinna. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara ini dan diamalkannya. Yang pertama apa? Annallaha khalaqana wa razaqana, bahwasanya Allah yang memberi rezeki kami, yang memberi rezeki kita dan menciptakan kita. Walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Diciptakan terus dibiarin, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala apa? Bal arsala ilaina rasulan. Allah utus kepada kita rasul-rasul. Untuk di apa? Untuk ditaati, untuk diikuti. Syariatnya diamalkan. Faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa yang taat sama rasulnya, maka dia masuk surga. Faman asahu dakhalan nar, yang membangkang, bermaksiat, maka tempatnya di mana? Di neraka. Dalilnya apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah berbicara tanpa dalil. Semua pasti ada dalilnya. Allah SWT berfirman surat Al-Muzammil ayat 15-16,
Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdau wabila. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu sekalian, maksudnya Nabi Muhammad SAW, yang menjadi saksi terhadap kalian semua, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa rasulnya diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Namun Fir'aun durhaka kepada siapa? Kepada Nabi Musa, kepada rasulnya. Maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat dan tidak pernah berhenti siksaannya. Yang kedua, yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, tadi poin yang pertama apa? Bahwasanya Allah SWT menciptakan kita semua, memberi rezeki kita semua, dan tidak dibiarkan telantarkan begitu saja, tapi sama Allah kita ini diutus kepada kita rasul-rasul untuk membimbing kita semua. Yang taat masuk surga, yang durhaka masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun. Allah tidak pernah ridho jika disekutukan dengan apapun dan siapapun dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi atau rasul. Siapapun itu yang dijadikan sekutu kepada Allah, Allah tidak ridho. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa dalilnya? Surat Jin ayat 18. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan engkau menyembah Allah lalu engkau menyembah yang lain bersama Allah juga. Tidak boleh. Jadi syirik sudah kita jelaskan maknanya. Bahwasanya syirik itu apa? Bukan saat seseorang tidak menyembah Allah, bukan. Syirik itu orang itu menyembah Allah, tapi sama dia ditambah, dia menyembah yang lain juga selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya syirik. Makanya kalau kita bisnis bareng namanya apa? Syirkah namanya. Bahasa agamanya apa? Syirkah. Kalau kita bisnis bareng sama orang berdua, bertiga, berempat, itu namanya apa? Syirkah. Makanya bahasa Arabnya PT itu namanya syarikah. Biasanya PT itu dimiliki sama beberapa orang biasanya. Ada yang jadi komisaris, ada yang jadi ini, jadi itu, namanya apa? Syarikah, karena sama-sama. Jadi, kenapa dikasih nama syirik? Karena apa? Saat seseorang menyembah Allah dan dia menyembah juga selain Allah, dicampurlah sesembahan ini. Jadinya apa? Syirik namanya. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Ini hanya kita ulang-ulang aja supaya kita tidak lupa. Yang ketiga, yang kedua tadi, Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan apapun, nabikah, malaikatkah, dan apapun itu Allah tidak ridho. Itu perlu kita ketahui dan kita camkan baik-baik. Yang ketiga, man ata'ar rasula wa wahhadallah. Barang siapa yang sudah taat kepada Rasul, ikut sunnahnya Nabi, berjalan di atas track sunnah Nabi, dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu, maka tidak boleh bagi dia muwalatu, bermudah-mudahan, ya, loyal kepada siapa-siapa orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini ada di halaman 19. Ya. Sekalipun mereka itu kerabat yang terdekat. Makanya kita tidak kaget dulu dengar Abu Bakar Siddiq saat perang Badar itu, Abu Bakar ikut tentaranya sama Rasulullah SAW, anaknya ikut sama kafir Quraisy. Perang, ada bapak sama anak. Makanya kita tidak kaget di barisannya Rasulullah ada Abu Hudzaifah bin Utsbah bin Rabi'ah, bapaknya salah satu gembongnya orang kafir Quraisy, Utsbah bin Rabi'ah, ada di barisan musuhnya. Perang. Makanya kita tidak kaget Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ada di tentaranya, gabung sama Rasulullah, saudaranya dia ikut sama tentaranya kafir Quraisy, kakaknya, abangnya ikut sama tentaranya kafir Quraisy, perang. Saudara sama saudaranya, bapak sama anak, anak sama bapak, perang. Karena apa? Yang satunya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang satunya memusuhi Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak
jarang ditemui juga seorang anak yang ribut sama ibunya. Ya. Sama ibunya dilarang untuk apa? Ikut sama Rasulullah SAW. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas ya, jadi korban tekanan ibunya, mentalnya dirusak sama ibunya. Cuman beliau tetap berbuat baik sama ibunya. Beliau tidak taati ibunya karena dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka, dalam surat Luqman apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memaksamu untuk kamu berbuat syirik kepadaku, kata Allah, syirik kepada Allah, fala tuti'huma. Jangan taati kedua orang tuamu. Tapi apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauli orang tua kalian di dunia ini dengan baik. Jadi saat ditekan sama ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, saat tetap buat baik sama ibunya, ngomong baik-baik. Tidak bisa ibu, tidak bisa. Kata ibunya, sudah, saya tidak mau makan, saya tidak mau minum, biar saya mati, biar kamu dicap sama orang Sa'ad bin Abi Waqqas si pembunuh ibunya. Ibunya sakit hati anaknya ikut Nabi Muhammad SAW. Saat tetap baik. Dibiarin, tidak dibantah sama Sa'ad, tidak rame-rame, tidak bilang ibu ini kafir, sesat, ada kayak gitu? Tidak ada jemaah. Ya, zaman sekarang ibunya sama-sama Islam, hanya saja ibunya tidak tahu, mungkin belum ngaji, ibunya masih awam, disikat sama dia, dihabisi, ya dibilang jahil, sesat dan lain sebagainya. Jangan jemaah, bukan seperti itu ngadepi orang tua ya. Mau sedahsyat apa orang tua kita, sabar. Ini sahabat ini, orang tuanya sudah dia ditekan dari segi dunia, dari segi akhirat agamanya juga ditekan juga. Tapi apa? Tetap berbuat baik. Tidak dibantah sama Sa'ad. Cuma diiyain aja ibunya. Iya. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas lihat ibunya sudah beberapa hari tidak makan, tidak minum, semakin hari semakin lemah ya. Orang tidak minum bahaya jemaah. Sampai terkapar, lemas ibunya, lalu Sa'ad datang. Karena kasihan sama ibunya. Dipikir sama ibunya dia bakal nurut. Saat kasih tahu terakhir, wahai ibu, ngomong baik-baik. Lo anna laki mi'ata nafs. Kalau kamu punya 100 jiwa, 100 nyawa, sama Allah nyawanya dicabut satu-satu di depan saya. Maksudnya paham? Ibunya dicabut, ya kan? Takut kan? Anak itu takut ibunya mati, ya kan? Terus tiba-tiba ibunya hidup lagi, alhamdulillah senang anaknya. Takut lagi mau dicabut nyawanya, begitu. Kalau itu terjadi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, agar aku meninggalkan agama ini, aku tidak akan tinggalkan ibu. Jadi, in syi'ti fakuli, wa in syi'ti fala ta'kuli, wa in syi'ti fashrabi, wa in syi'ti la tashrabi. Kalau kamu makan ibu, silahkan makan. Tidak mau makan juga, silahkan tidak usah makan. Kalau kamu tidak mau minum, silahkan tidak usah minum. Saya tidak akan apa? Tinggalkan agama ini. Mendengar itu, ibunya langsung bilang apa? Sini minta makanan, ibunya langsung makan ya. Karena percuma sudah. Anaknya sudah apa? Kokoh sudah, tidak bisa. Tapi ngomong baik-baik. Mus'ab bin Umair kabur dari rumahnya. Karena dia tahu ibunya sudah main kasar, sudah apa istilahnya, melarang dari segala sisi. Kalau saya tidak pergi bahaya, kata Mus'ab. Saya difitnah terus, saya diuji terus. Takut Mus'ab, akhirnya Mus'ab kabur dari rumahnya. Jadi poin yang ketiga ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang sudah taat kepada Rasulullah SAW dan sudah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh bagi dia untuk loyal, bercinta-cinta, berangkul-rangkul sama siapa-siapa yang apa? Memusuhi Allah dan Rasulnya. Ayatnya panjang, ada dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 ya, tertera dalam buku di halaman 19. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita berpindah ke pembahasan yang baru di halaman 20. Siapa yang mau membaca? Biasanya ada yang bantu membaca, tapi kalau tidak ada, biar Anda sendiri yang baca. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing Anda. Lagi-lagi beliau mendoakan kita semua. Ya, karena ini kebiasaan yang sangat baik yang mungkin kurang kita amalkan. Mendoakan orang. Ya. Anehnya zaman sekarang itu kalau ada orang didoain barakallahu fiik, jazakallahu khair, itu panas dadanya. Jangan sok-sok Arab deh, kata dia. Ya, jangan sok-sok Arab, subhanallah. Didoain bukan bilang amin, malah jangan sok-sok Arab, subhanallah. Gimana coba? Terus kita mau ngomong apa lagi gitu? Hei, gitu. Ya enggak, telepon assalamualaikum, salam itu doa. Kalau disalami, kenapa kau enggak bilang jangan sok-sok Arab? Padahal juga bahasa Arab. Ya. Sok-sok Arab baru belajar 2 pekan, baru ikut majelis taklim Ar-Rohat sudah sok-sok Arab. Santai. Ibu-ibu kalau digituin senyum-senyumin saja. Bilang aja jazakillah khair, terima kasih ya. Syukron, biar tambah panas lagi jamaahnya. Jangan kita jadi orang jangan baperan ya. Bayangkan kalau Nabi itu baperan ya, mungkin agama ini tidak sampai ke kita sekarang ya. Karena dihujat, disalah-salahin, dicariin salah-salahnya semua, tapi Nabi terobos itu semua. Nabi tidak peduli ya. I'lam arsyadakallah li ta'atihi ya. Ketahuilah semoga Allah SWT membimbing, memberi petunjuk kalian semua. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah, apa artinya al-hanifiyah? Kita sekarang mau menjelaskan arti dari al-hanifiyah. Al-hanifiyah dari kata hanif ya. Secara bahasa ya, ini tidak ada di buku ya. Secara bahasa itu artinya adalah condong. Ini definisi secara apa? Secara bahasa. Artinya itu condong. Dulu orang Arab bilang orang yang kakinya condong keluar, yang kaki kanannya ke arah sana, yang kaki kirinya ke arah sini. Dalam kata lain, orang yang kakinya X. Ada orang kakinya apa? O, ada X. Yang kakinya X itu dia dibilang apa? Ahnaf namanya. Karena condong, tapi condongnya keluar. Ini secara apa? Secara bahasa. Artinya hanif, artinya condong secara bahasa. Tapi secara syariat, artinya hanif itu adalah condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itu bisa dicatat ya, artinya hanif apa? Condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita mau bahas kenapa kok disebut Nabi Ibrahim di sini? Kenapa kok disebut Nabi Ibrahim? Apa spesialnya Nabi Ibrahim? Kok dikembalikan Al-Hanif, agama yang condong kepada tauhid dan jauh dari syirik, dikembalikan ke siapa? Ke Nabi Ibrahim. Berarti ini Nabi Ibrahim adalah orang yang spesial berarti ini. Kita harus tahu kenapa kok kita disuruh niru agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim kok spesial? Yang pertama, ini tidak ada juga di buku. Yang pertama, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah apa? Perintah Allah bagi Rasulullah untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattabi' millata Ibrahim hanifa." Kita cek dulu itu ayatnya surat apa? Fattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Ya, wattabi' millata Ibrahim hanifa, surat An-Nisa ayat 125 ya. Surat An-Nisa ayat 125. Ya, jadi kenapa tadi kok Nabi Ibrahim yang disebutkan? Kenapa kok agamanya Nabi Ibrahim yang disebutkan? Karena itu adalah perintah dari Allah SWT untuk Rasulullah SAW. Itu keistimewaan yang pertama, atau jawaban dari kenapa kok Nabi Ibrahim. Yang kedua, itu juga adalah perintah Allah kepada kita, para manusia semua, untuk ikut agamanya siapa? Nabi Ibrahim. Ayatnya adalah surat Al-Imran ayat 95 ya, fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, surat Al-Imran ayat 95. Itu alasan yang kedua. Apa tadi alasan yang kedua? Perintah Allah untuk kita semua. Yang pertama perintah Allah untuk Rasulullah SAW, yang kedua perintah Allah untuk kita semua. Jadi itu alasan kenapa kok kita disuruh ikut agamanya Nabi Ibrahim. Lalu kenapa kok Nabi Ibrahim? Kenapa tidak agamanya Nabi Nuh? Kenapa tidak agamanya Nabi yang setelahnya, Nabi Hud, Nabi Soleh? Kenapa kok Nabi Ibrahim? Jadi ada dua pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa kok ikut agamanya Nabi Ibrahim? Karena tadi jawabannya apa? Diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya. Sekarang kenapa kok Nabi Ibrahim? Paham jemaah? Beda pertanyaannya. Yang pertama kenapa kok agamanya? Sekarang kenapa kok orangnya nih? Kenapa kok orangnya Nabi Ibrahim? Kita tahu Nabi Ibrahim memiliki apa? Kespesialan. Kespesialan Nabi Ibrahim yang pertama adalah karena Nabi Ibrahim lebih dulu dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Itu jawaban yang pertama, kenapa kok Nabi Ibrahim. Jawaban yang kedua adalah karena Nabi Ibrahim itu adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu keturunannya Nabi Ibrahim dari jalur anaknya Nabi Ibrahim, siapa? Ismail sama Ishak? Ismail. Jadi jawaban yang kedua karena Nabi Ibrahim adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban yang ketiga, karena Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama diberi gelar sebagai Khalilur Rahman. Orang yang pertama diberi gelar oleh Allah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau Allah SWT berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha attakhadhani khalilan." Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya, kama attakhadallahu Ibrahim khalila. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Kekasih. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikanku sebagai apa? Kekasih. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Ini alasan yang keberapa? Yang keberapa? 3. Alasan yang keempat, kenapa kok Nabi Ibrahim? Dialah orang pertama yang mendebat mereka-mereka para penyembah berhala. Nabi Ibrahim itu para jamaah sendirian di kampungnya mendakwahkan orang-orang di kampungnya agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dihadapi bapaknya. Tentu bukan kisahnya dalam surat Maryam. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat?
ya, atau tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak ada gunanya sama kamu, buat kamu sama sekali, kata Nabi Ibrahim. Ngapain nih patung disembah? Ngomong baik-baik sama bapaknya. Ya abadi, wahai ayahanda, kenapa kok disembah ini? Barang tidak bisa dengar, barang tidak bisa lihat, tidak kasih manfaat buat kamu sama sekali. Ya abadi, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahanda, telah datang kepadaku ilmu yang mungkin kamu belum tahu. Lihat, caranya baik ngomong jemaah. Bukan, abah saya ini nabi, dengerin saya. Bukan. Kamu mungkin orang pinter, wahai abah, mungkin ada 1-2 hal belum kamu tahu. Saya mau kasih tahu sedikit, kita berbagi sedikit. Ngomong baik-baik sama bapaknya. Selesai ngomong sama bapaknya, disampaikanlah sama Nabi Ibrahim. Tapi bapaknya bilang apa? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? La in lam tantahi la arjumannak. Kalau kamu tidak berhenti ngomong, saya akan rajam kamu, kata bapaknya. Saya lemparin kamu sama batu. Wahjurni maliya, minggir sana, pergi, jangan ke sini. Subhanallah. Ngomong baik-baik sama abahnya, digituin. Setelah abahnya nyuruh ngusir, baru Nabi Ibrahim sibukkan dirinya untuk mendakwahkan kaumnya. Bukan cuma dakwah, tapi didebat sama Nabi Ibrahim kaumnya. Para penyembah berhala. Sampai Nabi Ibrahim bikin kasus besar. Berhala-berhalanya sama Nabi Ibrahim dihancurkan semua, disisain yang paling besar. Sebagaimana kita tahu kisah ini dari kita masih kecil. Ya. Panjang ceritanya. Kita tidak sedang menceritakan Nabi Ibrahim. Disisain yang paling besar, ditaruh kapaknya di sana. Untuk apa? Supaya mereka itu sadar. Yang mereka sembah ini sebenarnya tidak bisa apa-apa. Bahkan pun mereka tidak meyakini itu yang besar bisa ngancurin yang kecil. Dikasih masukan, sindiran, pukulan telak oleh Nabi Ibrahim yang berujung beliau ditelanjangi lalu diikat di ketapel untuk dilempar ke api sendiri, tidak ada orang lain. Tidak peduli Nabi Ibrahim. Saya mau ngajak orang ke Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun harus bermusuhan sama siapapun, beliau tidak peduli. Jadi ini salah satu apa keistimewaannya dan spesialnya Nabi Ibrahim. Kenapa kok disebut Nabi Ibrahim? Ya gara ini. Apa tadi? Karena beliau yang mendebat dan mendakwahkan orang-orang para penyembah berhala. Ini poin yang keberapa? Atau tulis. Ini poin yang kelima. Poin yang keempatnya keloncat. Poin yang keempat adalah beliau sendirian berdakwah tauhid di kampungnya sendiri. Ya, itu poin yang keempat. Gabung setelah itu, ya, beliau yang berdebat dengan para penyembah berhala. Kata Nabi Ibrahim, hal yasma'unakum idh tad'un? Ditanya kaumnya, wahai kaum, apakah ini patung-patung kalau kalian ngomong sama dia mereka bisa dengar? Au yanfa'unakum au yadurrun? Apakah bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Jawab dong, kata Nabi Ibrahim. Diajak debat sama Nabi Ibrahim. Sendiri ini jamaah lawan orang satu kampung, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada yang beriman sama dia kecuali 2 orang, istrinya, lalu siapa? Keponakannya. Fa'amana lahu Lut. Ya, lalu Nabi Lut beriman kepada dia. 2 saja, istrinya sama Nabi Lut. Itu nanti setelah sekian lama beliau berdakwah. Poin yang keenam, kenapa alasannya kok Nabi Ibrahim? Kenapa kok alasannya millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim? Yang pertama atau yang keenam, jawabannya karena beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala dengan berani. Bapaknya Nabi Ibrahim itu tukang jual patung dan disembah patungnya nanti. Jadi tukang kayu, dipahat kayunya sama bapaknya sendiri. Selesai dipahat sudah jadi bentuk apa tidak jelas, mukanya siapa tidak tahu. Nanti dilihat mukanya ya, oh ini cocoknya namanya Agus misalkan, Tono misalkan. Kasih nama, disuruh sembah terus.
Subhanallah. Kerjaannya bapaknya begitu. Kerjaan bapaknya begitu. Terus bapaknya nyuruh Nabi Ibrahim juallah itu patung-patung. Nabi Ibrahim dari kecil sudah paham ini yang dikerjain sama bapaknya tidak benar. Karena Nabi itu sama Allah sudah disiapkan dari kecil apa? Jadi orang baik, jangan sampai tersesat. Saat Nabi Ibrahim menjadi Nabi, beliau dengan gagah berani menghancurkan apa? Patung-patung. Itu alasan yang ke-6. Alasan yang ke-7 bahwasanya dialah yang mendebat orang-orang yang menyembah benda-benda langit. Jadi di zaman Nabi Ibrahim bukan hanya mereka menyembah apa? Patung, tapi menyembah apa? Benda-benda langit. Diceritakan oleh Allah dalam surat Al-An'am, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi." Kata kaumnya atau kata Nabi Ibrahim, ya kaumnya diajak apa? Berfikir, apakah ini Tuhanku? Subhanallah. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ternyata saat bintang-bintangnya hilang, gimana bisa Tuhan hilang? Saya tidak suka sama yang bisa hilang. Falamma ra'al qamara bazighan, saat kaumnya melihat atau saat Nabi Ibrahim melihat ada bulan, ini depan kaumnya nih. Di depan para penyembah benda-benda langit, timbullah apa? Bulan. Oh, ini Tuhan kita. Falamma afala, saat bulannya apa? Hilang. Kata Nabi Ibrahim, la illam yahdini rabbi, ya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak beri petunjuk aku, maka aku akan menjadi kaum yang tersesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, saat melihat matahari apa? Muncul, ini Tuhan kami. Ini yang lebih besar sekarang. Tapi ternyata pun matahari apa? Terbenam. Lalu Nabi Ibrahim bilang apa? Wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian jadikan sekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua kata Nabi Ibrahim tadi malam itu atau siang bolong ini matahari semuanya bukan Tuhan. Diajak berdebat kaumnya sama Nabi Ibrahim, adu argumentasi. Mana ada Tuhan bisa hilang? Tuhan itu tidak bisa hilang. Sampai kaumnya ya, tidak bisa jawab lagi. Hanya Nabi Ibrahim yang melakukan itu. Dan poin yang terakhir para jamaah sekalian, dan rasa ini yang terpenting, kenapa kok ini yang dibawa? Karena, ini poin yang keberapa berarti? Poin yang keberapa? Ibu-ibu? 7 apa 8? 8. Karena Nabi Ibrahim itu satu-satunya Nabi yang termasuk ya, Nabi yang diakui oleh orang Yahudi. Ya, karena Nabi Ibrahim adalah apa? Diakui oleh orang Yahudi, diakui oleh orang Nasrani, diakui oleh orang-orang musyrikin Arab, dan diakui sama orang-orang apa? Islam. Karena Nabi Ibrahim itu adalah ya bapaknya mereka, kakeknya mereka. Kakeknya Yahudi, Nabi Ibrahim. Dari jalur siapa? Ishak. Ishak punya anak siapa? Yakub. Yakub itu punya anak 12. Ya dari situ katanya apa? Berpencar Bani Israel. Semua Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semua itu dari grupnya siapa? Keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi diakui sama orang Yahudi. Tidak mungkin orang Yahudi tidak mengakui Nabi Ibrahim, mustahil. Bahkan orang Yahudi itu berani mengklaim apa? Bahwasanya Nabi Ibrahim itu Yahudi. Katanya orang Nasrani sama, Nabi Ibrahim adalah Nasrani. Katanya orang musyrikin Arab, Nabi Ibrahim sama kayak mereka, kakeknya mereka dari jalur Nabi Ismail. Namun itu semua oleh Allah dibantah pengakuan mereka. Apa kata Allah? Maka na Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani, walakin akan tetapi Nabi Ibrahim itu kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan dia bukan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT seperti kaum musyrikin Arab. Jadi itulah ibu-ibu dan juga bapak-bapak, kenapa disebut ya di sini apa makna dari al-hanifiyah? Sudah kita sebutkan
dan apa maksud dari millata Ibrahim, kenapa kok agamanya Nabi Ibrahim, dan kenapa kok yang disebut Nabi Ibrahim, kita sudah tahu alasannya. Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahhab melanjutkan, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, bahwasanya isi agamanya Nabi Ibrahim itu apa? Agar kalian semua menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, mukhlishon, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha apa? Mukhlishina lahuddin." Wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia untuk apa? Menyembah Allah semata, ikhlas murni untuk Allah saja. Dan Allah ciptakan juga manusia ya untuk itu. Apa perintah Allah untuk kita semua? Atau apa tujuan Allah ciptakan kita semua? Untuk apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku saja. Apa artinya ya'budun? Dimaknai artinya ayyuwahidun, mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah kepada jin dan juga manusia. Beban untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jin yang taat ada, jin muslim ada. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Muhammad didatengin sama jin, ditanya, "Ya Rasulullah, makanan kita itu apa? Kita ini boleh makan apa?" Tanya sama Nabi. Sama Nabi dikasih tahu, "Kamu boleh makan apa? Tulang-tulang dari hewan-hewan yang disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala." Paham ya, Pak? Jadi jin ditanya, "Makanan kita apa ya Rasulullah?" Jadi salah satu makanannya jin yang diizinkan untuk para jin, makan tulang-tulang hewan yang hewannya itu saat disembelih disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada beban, tidak boleh dimakan tuh kalau tidak. Dengan kata lain, tidak boleh kita sembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Lalu jinnya tanya lagi, "Kalau hewan tunggangan kita makanannya apa?" Katanya Rasulullah, "Hewan tunggangan kalian." Jadi ini bukti bahwasanya jin itu juga punya hewan yang ditunggang, yang dipakai. Hewan tunggangan kalian makan kotorannya hewan tunggangannya manusia. Paham ya, Pak? Jadi kotorannya, ya, kalau kita lihat kotorannya kuda atau kotorannya sapi, ya itu sebenarnya ya kotoran, tapi itu rumput gitu, ya kan? Rumput yang menggumpal di situ, jadi kotoran. Ya itu boleh dimakan sama hewan tunggangannya, sama hewan tunggangannya jin. Jadi di sini kita tahu bahwasanya ternyata jin itu juga sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahhab menyebutkan, "Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha." Maka dengan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia, ya, dan menciptakan manusia karena untuk itu. Dalilnya sudah kita bacakan. Wa makna ya'budun, dan makna dari kata ya'budun ay yuwahhidun sudah kita sebutkan juga barusan, ya, yaitu mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa a'dhamu, lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa a'dhamu, dan sebesar-besar atau seagung-agung perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah at-tauhid. Perintah yang paling besar itu adalah apa? At-tauhid. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, ini tidak disebutkan dalam kitab, ya bisa kita tulis,
Katanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya Al-Quran itu semua isinya tauhid. Al-Quran itu isinya apa? Tauhid. Kalau bukan terang-terangan Allah sebutkan sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik kepada Allah, maka pakai ayat-ayat yang sangat banyak yang lain. Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu yang oleh Allah diperintahkan untuk mentauhidkan Allah tapi mereka tidak mau, akhirnya mereka diazab. Ini tentang apa? Tauhid juga sama. Atau kalau bukan cerita ya tentang apa? Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya tauhid juga. Kita disuruh taat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya Imam Ibnu Qayyim, semua Al-Qur'an itu isinya apa? Tauhid. Jadi tauhid adalah perintah yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya. Dan juga kenapa kau tauhid adalah perintah yang paling agung? Yang pertanyaan sekarang. Ya, selain itu yang berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada umat manusia di sangat banyak sekali ayat, bahkan kita tambahkan tadi Imam Ibnul Qayyim bilang isinya Al-Qur'an semua tauhid. Dan alasan yang kedua, karena tauhid itu adalah seluruh isi dari dakwahnya para nabi dan rasul. Dan ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang pertama dulu tentang kenapa kita harus belajar tauhid. Salah satunya karena tauhid itu adalah apa? Isi dari dakwahnya para nabi dan rasul. Allah ngutus para nabi dan rasul ya untuk mendakwahkan apa? Tauhid. Sampai Allah utus di atas muka bumi seseorang untuk ngajarin yang satu ini. Masa Ustaz? Masa cuma tauhid? Memang mungkin bukan hanya tauhid, tapi tauhid dulu. Allah SWT berfirman, yang mengisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dikatakan dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh alaihissalam tidak ada apa? Tidak ada kesyirikan. Manusia masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mulai saat ada orang-orang soleh dari keturunannya Nabi Adam meninggal, setan datang ya membisiki manusia untuk bikin apa? Monumen, patung. Niatnya untuk apa? Untuk mengingat kebaikan mereka-mereka. Kalau lagi lemah iman supaya apa? Semangat lagi mau ibadah. Bikinlah patungnya. Dibikin patungnya jemaah. Ada beberapa patung, dibikin 5 patung. Nama-namanya disebutkan oleh Allah dalam surat Nuh, ya. Wad dan apa namanya? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra, 5. Kata mereka, la tadarunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan itu Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna waddan, jangan kalian tinggalkan Wad, wala Yaghuth, wa Suwa, wala Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasra, jangan ditinggalin 5-5-nya ini. Ya, ini kata kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, menyembah berhala sudah. Awalnya yang bangun patung tidak nyembah itu, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat generasi ini sudah lewat, sama setan generasi selanjutnya dibisikin. Dulu bapak-bapak kalian kalau minta hujan datang ke yang sebelah sini. Kalau tidak punya anak datang ke yang situ. Kenapa? Anaknya banyak itu. Jadi dulu dia tidak punya anak, dia doa sama Allah minta anak, sama Allah dikasih anak banyak. Kalau tidak turun hujan minta ke dia. Kenapa? Dulu dia apa? Angkat tangan turun hujan. Jadi kalau minta hujan ke dia aja. Sebagai apa? Perantara antara dia sama Allah. Ya. Akhirnya disembahlah para jamaah sekalian patung-patung tersebut. Diutuslah seorang Rasul oleh Allah untuk menyampaikan jangan menyembah selain Allah. Sembahlah Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Kata Nabi Nuh, inni lakum nadhirum mubin, sungguh aku pemberi kabar bagi kalian, pemberi peringatan bagi kalian. Apa isi peringatannya? Jelas, 100%. Orang yang baca maknanya bisa tahu. Tidak usah kulik-kulik buku tafsir apa artinya, tidak perlu. Jelas terang benderang. Apa peringatannya? Kata Nabi Nuh, alla ta'budu illallah. Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah saja.
Ini isinya dakwah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ini Allah kisahkan panjang lebar kisahnya Nabi Nuh dalam surat Hud. Lalu yang selanjutnya, selesai zamannya Nabi Nuh alaihissalam, habis semua orang-orang yang tidak mau taat sama Nabi Nuh, sisa berapa orang? 40 orang kira-kira cuman. Ya 40 orang ini yang hidup di atas muka bumi semua, setelah tenggelam semua itu, ya sisa 40 orang aja. Beranak pinak, ya tapi dari 40 ini semuanya tidak sampai, ya maksudnya mati semua nih 40 orang, yang punya keturunan hanya dari anaknya Nabi Nuh saja. Sisa 3 anaknya Nabi Nuh yang ikut sama Nabi Nuh. Jadi dibilang anaknya Nabi Nuh ada 5, 1 meninggal ya sebelum datangnya azab, 3-nya beriman, 1-nya apa? Bangkang. Yang membangkang ini namanya Yam. Siapa namanya? Yam. Yam ini dibilang sama ahlul kitab namanya Yaf. Kan'an namanya. Ini yang tidak mau beriman, yang digulung sama ombak, diajak sama Nabi Nuh, ya bunayya yarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo ikut, jangan sama orang-orang kafir, tapi dia tidak mau. Digulunglah sama ombak. Anaknya Nabi Nuh sisa berapa? 3. Siapa namanya? Yang pertama namanya Sam. Yang kedua namanya Ham. Yang ketiga namanya siapa? Yafith. Sisa 3. Dan dari 3 ini jadilah kita semua di atas muka bumi ini para jemaah. Tak jauh setelah itu datanglah kaum Ad. Kaum Ad dikatakan mereka adalah kaum pertama yang menyembah berhala setelah zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Dari zamannya Nabi Nuh mati semua, azab turun, sisa orang-orang baik semua. Tidak ada yang menyembah berhala. Terus sekian ratus tahun datanglah kaum Ad. Kaum Ad tercatat kaum pertama yang menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Berhala. Mereka punya beberapa berhala yang mereka jadikan sebagai wasilah untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berbuat itu, Allah tidak mau azab mereka dulu. Harus diberi apa? Peringatan dulu. Dikirim siapa? Allah ceritakan, wa ila adin akhahum huda. Bagi kaum Ad kami kirimkan saudaranya dia sendiri. Siapa yang namanya siapa? Hud. Apa isi dakwahnya Nabi Hud? Sama persis seperti isi dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, sembahlah Allah saja. Malakum min ilahin ghairuhu, kamu tidak punya Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang paling berhak untuk disembah melainkan hanya Allah saja. Tapi kita tahu kisahnya kaum Ad menyombongkan diri, ngerasa dirinya kuat, ya karena memang sama Allah dikasih kekuatan lebih dari kaum-kaum yang lain. Dilawanlah sama dia Nabi Hud alaihissalam. Berujung apa? Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sisanya. Angin ribut 7 hari 7 malam. Ya. Angin panas yang berkubangan di kampungnya kaum Ad, yang membuat mereka apa? Mati semuanya, tidak tersisa. Sudah, Nabi Hud selamat sama beberapa pengikutnya. Berjalan waktu, timbul lagi yang menyembah apa? Selain Allah, berbuat syirik. Tercatat di sana ada kaum Samud, masih famili sama kaum Ad. Kaum Samud itu dibilang kaum Ad yang kedua. Kerjaannya memahat gunung dari saking hebatnya. Rapi. Kayak pakai semen dia bikin gunung itu. Padahal pakai tangannya dia kerja, tidak pakai mesin apa-apa. Dan mereka kerja itu untuk iseng-iseng saja. Bukan dia pahat gunung terus dia mau tinggal, sudah. Dia mau iseng-iseng aja. Karena sudah menyembah berhala, diutus siapa? Nabi sama Allah SWT. Sampaikan, jangan sampai kalian diazab karena perbuatan kalian ini. Dan Allah ceritakan juga, wa ila samuda akhahum saliha, kepada kaum Samud kami kirimkan keluarga dia, saudara dia sendiri. Siapa namanya? Nabi Saleh alaihissalam.
Apa isi dakwahnya? Sama persis sama apa yang diucapkan oleh Nabi Hud dan Nabi Nuh alaihi salam. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah semata, malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak punya Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah saja. Tapi terjadilah apa yang terjadi. Ya, mereka yang minta unta kepada Nabi Soleh, ya, karena mau ngetes Nabi Soleh ini benar atau tidak Nabi atau bukan. Ya, silahkan kalian minta apa, gini aja, ini di tengah kota ada batu, tidak ada gunanya batu ini, coba kamu keluarkan unta dari batu ini. Dan ditambah permintaannya, kalau bisa unta sama anaknya yang baru melahirkan itu untanya. Benar kata Nabi Soleh, kalau saya bisa, kalian mau beriman? Iya. Doa kepada Allah SWT di depannya mereka. Dikatakan Nabi Soleh sholat. Ya meskipun mungkin sholatnya tidak sama-sama kita, tapi dikatakan beliau sholat, ya lalu beliau angkat tangannya minta kepada Allah. Sebentar lagi jamaah keluar itu unta sama anaknya buntut di belakangnya jamaah. Mereka yang minta, lalu mereka sendiri yang apa? Bilang, oh ini apa? Sihir. Oh ini memang kamu memang jago bikin gini-gini. Lu yang minta kamu, sama Allah dikasih, tapi kalian tidak mau beriman. Terjadilah apa yang terjadi. Diadab lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang lagi setelah itu Nabi siapa? Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kepada kaum di Madian kami utus saudaranya sendiri yang bernama siapa? Syuaib. Sama persis. Ya qaumi ibudullah, sembahlah Allah semata, jangan sembah yang lain. Semua bertubi-tubi, isinya dakwahnya para nabi dan rasul, isinya apa? Kembali memurnikan apa? At-tauhid. Dan ini semua para jamaah sekalian, ayat ini semua yang Allah ceritakan ini untuk apa? Menyadarkan kita agar kita ini selalu ingat, agar juga gerak-gerik kita dalam dunia ini semua kita intikan kepada tauhid. Kita sholat nih untuk siapa? Kita ini melayani suami ikhlas atau tidak? Kita ini didik anak ikhlas atau tidak? Untuk Allah SWT atau tidak? Kembalikan ke tauhid semuanya. Karena ini adalah apa kata Syekh Muhammad Abdul Wahab tadi, bahwasanya tauhid ini adalah a'zamu ma amarallahu bihi, sesuatu yang paling agung yang Allah ciptakan atau Allah perintahkan kepada kita. Sudah sedahsyat ini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mengatur alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala ya ngurus ya manusia sampai dikirim nabi-nabi dan rasul. Ada yang diazab, ya. Ada yang diazab sama air, ada yang diazab sama api, ada yang diazab sama ya macam-macam. Karena urusan satu ini saja. Urusan apa? At-tauhid. Lalu di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan kepada kita, apa itu makna dari at-tauhid? At-tauhid disebutkan wa huwa ifradullahi bil ibadah. Definisi tauhid itu adalah ifradullahi fil ibadah, ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dengan kata lain, jangan sekali-kali kita campuri ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mau sama kita dicampur ke ibadah ke malaikat, ke nabi, atau ke yang lain makhluk-makhluk Allah yang kita pikir dia dahsyat sekali, tidak boleh kita campuri ibadah kepada selain Allah. Doakah, sembelih hewankah, takutkah berlebihan, tawakal dan lain sebagainya, semua jenis ibadah tidak boleh kecuali hanya untuk siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu arti dari at-tauhid. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan wa a'zamu ma naha anhu asyirku, dan sebesar-besar sesuatu yang Allah larang itu adalah apa? Syirik. Sudah kita jelaskan tadi, syirik apa? Sekutu, menyandingkan Allah dengan yang lain.
Dia sembah Allah, tapi dia sembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Syirik. Jadi syirik itu artinya bukan tidak nyembah Allah sama sekali, bukan. Dia sembah Allah Subhanahu wa taala, tapi sampai dia dicampur sama sesembahan kepada yang lain. Yaitu kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab di sini di buku disebutkan di halaman 20, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Yaitu menyembah, beribadah, menduakan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Makanya para jamaah sekalian, ya, kenapa ini menjadi sesuatu yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya suatu hari Rasulullah SAW ditanya sama seorang sahabat, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling dahsyat? Dosa apa yang paling besar?" Kata Rasulullah apa? "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Saat engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal hanya Allah yang menciptakanmu. Dengan kata lain Rasulullah mau kasih tahu, Allah ini sudah menciptakan kalian, Allah yang ngasih rezeki kalian, Allah yang ngurus kalian semua, terus kalian sembah selain Allah. Ibarat kata begini sekarang, kita punya ibu yang melahirkan kita, ibu yang rawat kita dari kecil, kita disusui, kita diajari ngomong, kita diajari jalan sama ibu, terus kita mau taat sama mungkin istrinya bapak kita yang lain, mentang-mentang mungkin dia lebih banyak uangnya, mentang-mentang mungkin dia lebih cantik, anggap mungkin orang tuanya pisah, misal ibunya yang asli ini yang rawat dia, terus dia mau durhaka sama ini, terus dia berbuat baik sama yang itu, pasti ibu kita tidak ridho, pasti. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada, Allah adakan, Allah yang ciptakan, Allah yang kasih rezeki, Allah kasih kita oksigen untuk bernafas, Allah kasih kita mudah untuk makan, bisa nelen makanan. Wallahi jamaah ada orang tak bisa nelen makanan. Anak kenal orangnya masih hidup sampai sekarang. Tidak bisa nelen makanan. Saraf di lehernya ini rusak. Karena apa? Wallahu alam. Katanya stroke atau apa enggak tahu. Intinya kalau makan mau telan enggak bisa. Lihat. Kita ini sama Allah dikasih nelen. Dia juga ini yang sakit puluhan tahun sama Allah Subhanahu wa taala dikasih apa? Bisa mudah untuk menelan makanan. Siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Dan sebutlah apa itu semua kenikmatan yang kita punya dari siapa? Dari Allah. Terus kita mendua, kita gabung Allah sama yang bukan siapa-siapa, kita gabung Allah sama makhluk Allah juga, ya Allah tidak akan pernah terima. Makanya tadi kita sebutkan Allah tidak ridho jika disekutukan dengan apapun, entah dengan malaikat, entah dengan siapa? Nabi. Allah tidak ridho. Meskipun mungkin kita tahu malaikat juga punya andil dalam ngatur-ngatur ini. Itu pun karena diperintahkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah subhanahu wa ta'ala, syirik itu apa? Ya, menyandingkan Allah dengan yang lain, dan inilah sesuatu yang paling berbahaya, yang paling besar, ya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bukti bahwasanya dulu orang-orang musyrik Arab itu, mereka itu menyembah Allah juga. Mereka itu umroh, mereka itu haji, mereka itu tawaf, ya, punya amalan-amalan yang lain, sembelih untuk Allah. Tapi di sisi yang lain, mereka juga sembelih untuk berhalanya. Mereka doa kepada Allah, tapi mereka juga berdoa kepada berhala-berhalanya. Maka ini yang didakwahi oleh Rasulullah SAW, ini yang oleh Rasulullah SAW diperangi. Jadi kalau kita merasa orang yang berbuat syirik itu tidak menyembah Allah sama sekali, itu salah. Buktinya apa? Orang-orang kafir Quraisy dulu menyembah Allah juga, tawaf, ya, naik haji, umroh sama. Didatengin sama Rasulullah SAW ke Mina dulu, didakwahin qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan tidak ada Tuhan yang paling patut disembah hanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalian akan apa? Akan sejahtera, akan berjaya, kata Rasulullah SAW. Tapi kata mereka apa? Aja'ala alihata ilahan wahida. Apakah mereka atau dia itu, Muhammad itu, mau menjadikan Tuhan yang banyak ini hanya jadi satu saja? Apa kata mereka? Apakah Muhammad ini mengajak kita untuk menjadikan Tuhan yang banyak ini hanya jadi satu saja? Tuhannya mereka itu ya, banyak, masing-masing punya apa?
masing-masing punya spesialis. Kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri, tidak perlu yang lain. Tapi yang lain apa? Ini spesialis menurunkan hujan, ini spesialis ngasih rezeki, ini spesialis ngasih apa? Ketampanan, ya, dan lancar kerja, misalkan usaha. Ini spesialis buat para jomblo yang tidak dapat istri. Tuhannya mereka banyak, ada spesialisnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala apa? Satu, dan tidak perlu sama hal-hal demikian, ya. Ahli di seluruhnya, ahli di seluruh bidangnya, ya. Kata mereka, apakah Muhammad itu mau ngajak kita untuk buang ini semua yang banyak, lalu mengembalikan itu kepada yang satu saja? Kata mereka, inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang menakjubkan, kata mereka. Kenapa? Tidak masuk ke akalnya mereka. Makanya mereka itu saat naik haji dulu, mereka itu juga bilang para jamaah, labbaik Allahumma labbaik, ya, labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, ya kami datangi seruanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya, mereka bilang itu. Saat mereka bilang begitu, Rasulullah bilang, ya wailakum qattun. Kalian cukup, jangan dilanjutin lagi. Karena Rasulullah tahu dia mau mengucapkan yang terakhir ini. Dilarang sama Rasulullah. Apa kata mereka? Illa syarikan huwa laka tamliku huwa ma malak. Ya, dia sudah ngomong benar nih, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah, labbaik kami datangi panggilanmu, la syarika lak, tidak ada sekutumu bagimu ya Allah, labbaik kami datangi. Semoga yang belum naik haji bisa segera naik haji, ya. Kata Rasulullah, cukup sudah di situ, jangan ditambahin lagi. Tapi sama mereka ternyata ditambah. Apa kata mereka? Illa syarikan huwa lak, ya, kecuali, jadi kata mereka, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kecuali sekutu yang bagimu yang sama engkau diizinkan. Lihat. Jadi mereka merasa ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah diizinkan. Makanya Rasulullah bilang sudah stop, cukup, jangan dilanjutin lagi. Karena yang selanjutnya itu berbau apa? Ya, atau bukan berbau, memang syirik itu yang selanjutnya, yang terakhir itu. Paham ya, Pak? Paham ya? Soalnya Anda melihat sudah ada ketenangan turun ini di sini. Sudah ada yang di rumahnya sampai sudah, ya. Subhanallah. Maka para jamaah subhanahu Allah, lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalilnya sekarang. Dalilnya apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata, sudah jelas ini. Ya, hanya Allah saja, jangan yang lain-lain. Lalu apa? Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Kalau kita mau telaah lebih dalam lagi, la tusyriku bihi syai'an, kita kasih bunderan itu kata la tusyriku, sama kita kasih bunderan itu syai'an. Ini ada makna yang lebih dalam lagi di situ. Orang yang belajar ilmu usul fikih akan tahu dia bahwasanya di ayat ini ada sesuatu yang sangat, ya, yang mungkin sulit dilihat sama yang lain. La tusyriku bihi syai'an itu maknanya sama dengan jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, karena ini namanya nakirah fi siyakin nafi. Nakirah fi siyakin nafi. Ini salah satu bentuk keumuman. Jadi syai'an itu artinya jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun. Mau dia nabi, mau dia malaikat, mau dia matahari, mau dia bulan, mau dia makhluk apapun, tidak boleh ada sekutu bagi Allah SWT. Adapun kata la tusyriku sama, ini berbentuk umum juga, baik itu syiriknya syirik akbar, baik itu syiriknya syirik kecil, baik itu syiriknya terang-terangan, baik itu syiriknya apa? Sembunyi-sembunyi, semua bentuk kesyirikan juga dilarang. Paham ya, Pak? La tusyriku, jangan berbuat syirik. Mau syirik akbar, mau syirik kecil, mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, tidak boleh. Syai'an dengan apapun, apapun objeknya, mau matahari, mau bulan, mau nabi, mau malaikat, semuanya tidak boleh dijadikan apa? Objek untuk dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari surat An-Nisa ayat 36. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil yang lain, qauluhu ta'ala, ya. Atau selesai sudah, ini sampai sini, ini sudah selesai. Ini mukaddimah. Yang selanjutnya
ya yang kita baca barusan. Ini yang keempat dari yang kita baca dari sebelum-sebelumnya. Jadi ana cukupkan sampai di sini karena ini pembahasannya sangat panjang. Yang selanjutnya insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang di halaman berapa? 21 ya. Fa idza qila laka, jika dikatakan kepadamu mal usulul tsalatsa, apa pokok-pokok ya landasan utama yang wajib diketahui oleh manusia, fakul, maka katakanlah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ma'rifatul abdi rabbahu, pengetahuan seorang hamba tentang Tuhannya. Lalu yang kedua apa tadi? Pengetahuan tentang agamanya. Lalu yang ketiga apa? Pengetahuan tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita bahas ini di pertemuan yang akan datang, pengetahuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk anak pribadi dan buat jamaah sekalian. Ya, selanjutnya kita mau jawab, ada beberapa pertanyaan masuk di sini. Mudah-mudahan anak bisa membantu menjawabnya. Tapi intinya yang anak sampaikan faham atau tidak jamaah? Insyaallah. Ya Ustaz, kalau kita mimpi bertemu orang yang sudah wafat, terasa seperti betul, apakah ini setan atau bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam, setan atau bukan, dilihat mimpinya. Kalau nakut-nakuti itu biasanya dari apa? Dari setan. Tapi kalau tidak menakut-nakuti ya hanya itu ya mimpi yang mungkin tidak ada maknanya. Tidak perlu kita terlalu beracuan sama mimpi, karena tidak semua mimpi ada maknanya. Ya kecuali mungkin mimpi-mimpi yang serem, ya mungkin itu datangnya dari setan. Wallahu a'lam bishawab. Suami ana alhamdulillah sudah 1,5 tahun menjadi ketua DKM, dan alhamdulillah kami sudah mulai sama-sama belajar mengikuti sunnah. Namun kendala beliau bagaimana ketua DKM, budaya para DKM lama belum mengenal sunnah, sehingga masih ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai sunnah seperti titik-titik dan titik-titik yang diiringi oleh titik-titik dan titik-titik. Kok banyak betul titik-titiknya ini? Enggak, sebenarnya ada, anak aja yang bilang titik-titik ya. Di sisa jabatan 1,5 tahun lagi, bagaimana sikap suami ana? Sebaiknya beliau memang sudah mulai cari-cari alasan untuk tidak mengikuti acara itu, tapi terkadang sebagai ketua susah untuk dihindari. Bagaimana sebaiknya cara suami ana bersikap? Apakah nanti setelah selesai jabatan sebaiknya tidak usah mau lagi terpilih sebagai ketua? Ya, jika keberadaan beliau di sana tidak bisa merubah yang batil menjadi yang hak, ya dia hanya bisa terdiam, ana sarankan jangan nunggu 1,5 tahun lagi. Tapi kalau dia yakin dia bisa meluruskan yang salah jadi benar dengan kekuatan tangannya dia atau dengan hujah yang ia sampaikan, silahkan disampaikan. Tapi kalau tidak bisa, ana sarankan untuk mundur supaya tidak jadi beban dia besok di akhirat. Ya. Karena belum tahu tentu umurnya bisa hidup sampai 1,5 tahun lagi. Jadi itu saja saran ana. Kalau dia bisa merubah itu, kemungkaran-kemungkaran yang ada dibuat di dalam masjidnya tadi, dia bisa rubah itu, maka silahkan lanjut. Itu adalah kebaikan, itu ladang pahala, itu ladang dakwahnya dia. Ya, dan insya Allah kalau dia ikhlas meluruskan, dia akan dapat apa? Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan besar pahalanya saat mengajak orang lain ya menuju ya agama Allah Subhanahu Wa Taala yang benar. Bukan diklaim benar, tapi agama yang benar-benar benar. Contohnya musik, masa musik dimasukkan ke masjid? Ya, ini suatu kemungkaran. Ya. Tidak pernah bercampur antara musik dengan apa? Masjid. Kalau suaminya tidak bisa meluruskan itu, sudah, ana sarankan mundur aja daripada jadi beban dosa dia besok di akhirat. Ya. Karena dia melegalkan itu dan dia tidak berdaya. Sedangkan ketuanya siapa? Dia. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap seseorang di antara kalian itu memiliki tanggung jawab, dan semuanya akan dipintai bertanggungjawaban atas apa yang dia punya dari tanggung jawabnya itu. Sekarang dia bertanggung jawab ngurus masjid, sekarang sama dia apa? Dibiarkan itu semua. Ini masalah besar para jamaah sekalian. Sampaikan ke suaminya jika memang tidak mampu, ya agar segera mundur.
Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ana bisa jawab. Ya. Tidak boleh memberitahu, bukan memberitahu maksudnya. Tidak boleh loyal kepada orang-orang yang memusuhi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dalamnya termasuk bersahabat dengan orang non muslim? Ya. Non muslim itu ya banyak. Ya, banyak sekali jenis-jenisnya. Intinya mereka semua apa? Memusuhi Allah dan Rasulnya. Kita dilarang untuk apa? Berloyal kepada mereka, membela, ya. Jadi teman dekat. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang larang, bukan Nabi. Allah yang larang. Allah yang melarang itu. Di sisi lain kita diperbolehkan apa? Muamalah sama mereka, boleh. Ada batasnya muamalah. Sekedar muamalah boleh. Tapi dekat, nah ini masalah. Makanya kayak nyambangi orang apa segala macam yang begitu-begitu itu dibolehkan dengan satu syarat apa? Mau ngajak mereka supaya masuk Islam. Bukan dalam rangka berloyal-loyal, bermudah-mudah. Ya. Oh, pelukan kalau ketemu saya mencintaimu karena Allah. Ya apa? Kok bisa? Ya. Makanya ada yang namanya al-wala wal bara, ya. Loyal dan berlepas diri. Loyal kepada orang-orang yang baik, yang lurus, ikut sama agama Allah dan berlepas diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tidak boleh mendolimi mereka. Jangan lupa. Jangan kita kayak orang-orang Khawarij ya. Semuanya disikat sama kita. Halal, bom langsung. Tidak boleh jamaah itu. Tidak boleh kita dolimi. Ada satu ya apa istilahnya ormas lah bisa dibilang lumayan besar kelompok. Ya itu kita ini dibilang kafir semua. Ini najis semua nih. Kalau kita datang ke masjidnya, masjidnya dipel. Meskipun ada teman anak yang pernah ngerjain mereka ya. Jadi teman anak pura-pura lagi telepon, dikelilingan lah masjid itu. Diikutin lah sama dipel semua satu masjid. Biar capek kata teman anak, suruh siapa? Ya, jadi kita tidak begitu juga gitu. Tidak separah itu. Terus halal ya, barang-barangnya dicuri halal buat mereka itu. Karena kita sama mereka apa dikafirkan. Kita tidak begitu. Untuk dekat-dekat loyalnya tidak. Tapi kita juga tidak boleh dolimi mereka. Sebagai tetangga tidak boleh kita dolimi. Oh biarin kafir misalkan, tidak boleh kayak gitu. Ya, mereka juga tidak boleh diambil haknya, tidak boleh didolimi. Itu yang anda tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah rasa takut itu termasuk ibadah? Iya betul. Ibadah itu ada 3. Al-mahabbah, cinta. Yang kedua, al-khauf, takut. Dan apa? Roja. 3-tiganya harus jadi satu, tidak boleh condong kepada salah satu. Orang yang cinta-cinta dia akan berlebihan nanti kayak orang-orang sufi ya. Cinta. Kenapa ibadah? Cinta ya. Berlebihan takut jadi apa? Khawarij. Awas, neraka. Masuk neraka, kafir. Keluar. Kenapa? Terlalu takut. Berlebihan di takut. Yang ketiga apa? Roja, berharap kepada Allah SWT. Tapi kalau kebablasan jadi apa? Jadi murjiah. Jadi semua ini harus jadi satu kesatuan, jangan condong ke salah satu. Jadi betul, takut itu maksudnya bukan ya takut sama macan misal, bukan itu ibadah, bukan. Ya, takut sama Allah maksudnya, takut yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang termasuk dari ibadah. Contoh. Dia mau melakukan satu amalan. Orang tuanya atau amalan tersebut dalam adat misalkan kalau kamu lakukan itu kamu nanti kualat. Ya. Takut gara-gara kualat. Bukan karena takut maksiat kepada Allah, takut dimurkai Allah bukan, tapi kualat. Nanti si penjaga tempat fulan ini nanti anak kena kualat, anak jadi sengsara misalkan. Itu takut yang dimaksud. Tidak boleh kita takut-takut begitu. Pahamnya Pak? Banyak orang naik mobil, naik truk, supir-supir truk yang tidak ngerti mau lewat satu jembatan, ya minta izin dulu. Izin Mbak, harus buka jendela pelan-pelan.
sekian kilometer per jam. Kalau lebih apa? Nanti bisa kecelakaan. Ini takut yang dilarang. Karena ini hanya pantasnya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya pernah berjanji sama istri ingin membelikan kambing untuk kurban Idul Adha, tapi qadarullah istri saya telah meninggal beberapa bulan yang lalu. Ya, janji itu, ya, kalau antum mau tepati, ya boleh-boleh juga. Ya, kalau antum ini namanya kalau antum tidak beli, antum bukan tidak menepati. Kenapa? Karena memang belum sampai ke waktunya. Paham jemaah? Maksudnya suaminya ini kan nanti kalau Idul Adha saya beliin ya, gitu kan? Bukan Idul Adha-nya tahun depan atau 6 bulan lagi, sekarang saya beliin kambing. Siapa yang merawat kambingnya? Paham jemaah maksud anda? Jadi janjinya dia itu nanti kalau Idul Adha saya janji mau beli. Sekarang sebelum Idul Adha istrinya meninggal, ya sudah selesai berarti. Tapi kalau dia mau belikan, diniatkan untuk istrinya, boleh. Tapi ana rasa orang yang sudah meninggal ya sudah meninggal, tidak ada dia, karena Idul Adha ini hukumnya apa? Kurban, hukumnya apa? Sunnah ya, yang ditekankan, ya, sunnah muakkadah. Jadi kalau suaminya mau beliin silahkan, sebagai penggugur janjinya supaya dia tidak was-was ya. Kalau dia mampu silahkan beli. Tapi kalau dia tidak mampu, karena memang istrinya meninggal sebelum apa? Sebelum waktunya. Dan sedangkan mayit itu ya tidak disunnahkan untuk disembelihin khusus. Bapak saya sudah mati, saya kasih ini untuk bapak saya disembelihin, tidak ada. Tapi cukup bagi anaknya, ya dia bisa niatkan untuk keluarganya juga. Kambing buat keluarganya. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini pertanyaan tentang acara-acara ya setelah kematian ya, sekian hari, ya gimana mengatasinya dan lain sebagainya. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Sampaikan bahwasanya ini amalan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak diajarkan juga oleh sahabat-sahabatnya yang mulia. Silahkan dicek mana ada sahabat meninggal keluarganya ngadain acara 3 hari, tidak ada. Ini juga tidak dilakukan oleh tabi'in, tidak ada. Silahkan dicari bukunya, tidak ada. Ya ajarkan itu ke keluarganya pelan-pelan, bukan pakai tangan besi. Bid'ah, sesat, finnar, diusir antum dari rumah. Ya, tidak bisa. Sampaikan pelan-pelan. Layaknya kita mungkin dulu jahil, tidak tahu dikasih tahu mokong, tapi 1 kali, 2 kali, 3 kali, oh iya mungkin betul. Akhirnya sama kita sekarang ditinggal yang begitu-begitu. Pelan-pelan, tidak bisa. Orang mau main pakai tangan besi semua tidak bisa jemaah. Dan ini yang kerap kali bikin kajian dibubarkan, masjid dibakar, pesantren diserang, gara-gara orang-orang begini. Bid'ah, sesat, finnar. Jangan. Kita main baik-baik saja, santai-santai saja. Ya, sampaikan, ya kita tidak ikut campur masalah begini-begini. Kalau saudara-saudara mau ikut acara, monggo silahkan. Anda punya pemahaman apa? Ini tidak dibenarkan. Baik-baik aja ngomong. Tidak usah susah-susah kita ngomong. Kita mau dicemooh di belakang, ya itu konsekuensinya orang hijrah, ya itu konsekuensinya. Itu konsekuensi orang menjadi orang yang benar, yang lurus. Konsekuensinya apa? Ya akan dicemooh orang, ya sudah selesai. Ya, tapi insya Allah cemoohan itu tidak kira kuat lama-lama. Ya. Berapa lama mau dicemooh? 2 bulan, 3 bulan, 10 tahun, tidak kira mampu ada orang mencemooh orang gara-gara satu hal bertahun-tahun, tidak, capek sudah, lama-lama ditinggal sudah. Ya, entah nanti yang mencemooh ikut sadar, minta maaf, maafin anak dulu ya, atau dia diem, ya sudahlah kita masing-masing, ya sudah selesai. Ya, memang ada cobaan, ya hidup ada cobaannya. Orang mau kaya ya ada cobaannya, orang juga menjadi orang baik ya jelas tambah dahsyat lagi cobaannya. Itu yang bisa nanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa jawab pada jemaah sekalian. Pertanyaannya sudah habis. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat buat anda pribadi dan buat jemaah sekalian. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.